Halo, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih. Anda pernah ngerasa nggak sih mikir kayak, loh kok tahu-tahu udah sore aja ya? Sering banget itu. Atau perasaan baru kemarin deh tahun baru, ini udah pertengahan tahun aja. Kayaknya banyak yang ngerasain gini. Betul-betul, fenomena umum itu. Apalagi kalau usia udah nambah ya. Nah, iya kan? Hari ini kita coba deh, kita gali lebih dalam yuk. Kenapa sih persepsi kita soal waktu ini bisa berubah-ubah gitu? Oke, ini pertanyaan menarik loh, karena jawabannya itu nyerempet kemana-mana. Ada sisi psikologisnya, bahkan ada kaitannya sedikit sama fisika juga sebetulnya. Wah, oke. Salah satu penjelasan awal ini dari beberapa pandangan psikologis ya, itu soal adanya semacam jam internal di otak kita. Jam internal. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada hipotesis kalau mekanisme penanda waktu biologis kita ini cenderung agak melambat gitu seiring bertambahnya usia. Oh, jadi kita nih yang melambat. Internal kita, iya. Akibatnya, kejadian di luar sana di dunia nyata, jadi terasa berjalan lebih cepat gitu dibanding detak internal kita sendiri. Masuk akal juga ya. Terus ada lagi nih yang kayaknya lebih kuat pengaruhnya. Ini soal seberapa banyak informasi baru yang kita proses. Informasi baru. Iya. Coba ingat waktu kecil deh. Dunia kan rasanya penuh banget sama hal baru ya. Semuanya pertama kali dilihat, pertama kali dirasain. Bener sih, semua serba bikin penasaran. Nah, karena itu, otak kita kan kerja keras terus tuh. Ngolah informasi baru, nyerap detail sana-sini. Proses yang intensif ini nih yang bikin periode waktu itu rasanya lama gitu pas dijalanin. Oke. Pantesan ya masa kecil atau remaja awal gitu rasanya lama banget, penuh kejadian. Terus pas dewasa beda ya? Nah, itu dia poinnya. Pas dewasa, banyak hal udah jadi rutinitas kan. Iya sih, jalan ke kantor itu lagi, kerjaan ya gitu-gitu lagi. Udah kenal banyak hal, jadi intensitas otak buat ngolah informasi baru itu menurun drastis. Udah nggak kaget lagi sama banyak hal. Jadi karena kurang kejutan itu, waktu jadi kerasa ngebut gitu. Bener gak sih? Tepat sekali. Kurangnya pengalaman baru atau setidaknya variasi ya, itu bikin persepsi waktu kita seolah dipercepat. Ada juga yang nyebutnya efek retrospeksi. Efek retrospeksi. Apalagi tuh? Maksudnya gini, pengalaman baru itu pas kita ingat-ingat lagi nanti, itu durasinya bakal terasa lebih panjang dibanding pengalaman rutin. Padahal mungkin pas dijalanin sama aja waktunya, atau malah kerasa cepet karena seru. Oke. Jadi kuncinya bukan bikin waktu melambat beneran, tapi bikin ingatan kita tentang waktu itu jadi lebih padat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya kalau mau hidup kerasa lebih berisi dalam ingatan, ya coba keluar dari rutinitas. Kayak nyoba hal baru, belajar skill baru, atau mungkin sesimpel berhenti sejenak ngamatin sekitar gitu? Betul. Menciptakan pengalaman baru, sekecil apapun itu. Misalnya, ikut kursus masak singkat. Atau akhir pekan coba naik gunung yang belum pernah. Atau bahkan cuma jalan pulang lewat rute beda gitu ya? Bisa jadi. Hal-hal kayak gitu ngasih input baru buat otak. Sedikit menipu persepsi waktu kita lah pas kita lihat ke belakang nanti. Menarik. Tadi Anda sempat singgung soal fisika juga kan? Itu gimana kaitannya? Kayaknya jauh banget ya fisika sama perasaan waktu ngebut. Iya, ini mungkin nggak langsung ngejelasin kenapa kita ngerasa waktu makin cepet ya, tapi lebih ke ngasih perspektif aja sih. Fisika itu ngelihat waktu sebagai konsep yang lebih cair gitu. Maksudnya cair gimana? Ya, misalnya ada fakta kalau rotasi bumi kita ini sebenarnya melambat loh, dikit banget sih, tapi bikin hari secara teknis nambah panjang beberapa milidetik tiap abad. Jadi bukan makin cepet. Loh, kebalikannya dong ya? Iya, terus ada juga teori relativitas Einstein yang bilang waktu itu jalannya bisa sedikit beda tergantung gravitasi atau kecepatan. Di gunung sama di pantai waktu jalannya beda tipis banget, walau yang nggak kerasa sama sekali di hidup kita. Wah, ini udah levelnya beda ya pembahasannya. Bahkan ada gagasan lebih jauh lagi yang bilang kalau perbedaan antara masa lalu, kini, sama masa depan itu mungkin cuma ilusi persepsi kita aja. Tapi ya ini udah masuk ranah filosofis mungkin ya. Cuma menunjukkan betapa kompleksnya konsep waktu itu. Oke. Kita balik lagi ke pengalaman sehari-hari deh. Selain usia dan kebaruan, emosi juga ngaruh banget kan ya? Itu saya baca juga di catatan Anda. Oh, sangat berpengaruh. Gede banget malah perannya. Kayak misalnya kalau lagi takut atau bosen nunggu sesuatu,
Wah, itu rasanya semenit aja lama banget. Benar, itu karena otak kita jadi terlalu fokus ngamatin jalannya waktu itu sendiri. Tiap detik dihitungin. Tapi sebaliknya, kalau lagi asyik banget ngerjain sesuatu, atau lagi seneng gitu, tahu-tahu udah berjam-jam aja, waktu kayak terbang. Nah, itu namanya kondisi flow atau mengalir. Kita begitu tenggelam dalam aktivitas, fokus penuh, sampai lupa sama waktu. Nggak merhatiin jam sama sekali. Ini juga ngejelasin paradoks liburan tadi ya. Betul, pas liburan kan biasanya senang, banyak kegiatan baru. Makanya pas dijalanin, rasanya cepet banget. Yah, udah selesai aja. Tapi pas dikenang lagi, wah banyak banget ya kejadiannya. Jadi rasanya panjang gitu, karena memorinya banyak dan unik. Jadi kesimpulannya nih dari semua yang kita bahas. Jelas ya kalau waktu objektif di jam itu mungkin ya konstan aja. Tapi pengalaman subjektif kita soal waktu ini, wah lentur banget ya. Iya, sangat bervariasi. Dipengaruhi usia, rutinitas kita gimana, seberapa banyak hal baru yang ditemui, fokus perhatian kita lagi kemana, sampai kondisi emosi saat itu. Jadi ingat satu ungkapan nih, bunyinya kira-kira waktu adalah aset yang paling berharga. Jadi manfaatkan dan hargai sebaik mungkin. Kayaknya pas ya sama pembahasan kita. Pas banget. Intinya memang ada di persepsi kita dan yang lebih penting lagi bagaimana kita mengisi waktu itu sendiri. Jadi pengalaman baru sama perhatian penuh di momen sekarang itu jadi kunci ya. Biar kita merasa punya lebih banyak waktu. Paling nggak di ingatan kita gitu. Kurang lebih begitu. Menciptakan memori yang kaya itu kayaknya bisa jadi obat buat perasaan waktu yang terasa cepat berlalu ini. Oke, nah ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Kalau hidup yang penuh pengalaman baru dan momen fokus, itu bikin waktu terasa cepat pas dijalani, tapi kerasa panjang dan kaya pas diingat lagi, mungkinkah itu justru tanda kehidupan yang paling memuaskan ya? Sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol lumayan panjang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira pembahasan apa lagi ya yang menarik buat kita ulas bareng? Boleh loh coba tulis ide Anda di kolom komentar. Iya, benar banget. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info atau pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa!